Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang deskripsi data. Jadi di materi sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kali ini kita akan mendeskripsikan data yang kita miliki. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu jenis data itu dibagi menjadi dua, ada data tunggal, ada yang disebut data berkelompok. Nah, data tunggal itu yang bagaimana? Berarti dia masih acak nih. Kita belum menyusunnya ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi seperti pada materi sebelumnya. Tapi kalau datanya berkelompok, berarti kita sudah kelompokkan ini berdasarkan kelas yang sudah kita bikin ya. Saya nilai 31 sampai 40 ada 2 mahasiswa yang memperoleh dan seterusnya. Nah, ini berarti sudah berkelompok, sudah ditabelkan. Kalau yang data tunggal ini masih tunggal, masih acak. Kemudian deskripsi data itu gunanya untuk apa? Nanti dengan melakukan analisis deskripsi data, kita bisa menemukan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu data. Nah, untuk itu nanti kita membutuhkan bantuan dari beberapa ukuran yang kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu data. Nah, ini kalian sudah familiar, jadi nanti kita menghitung namanya min, kemudian modus, median, kuartil, desil, persentil. Jadi masih ingat ya, min itu rata-rata, modus adalah nilai yang sering muncul, median adalah nilai tengah, kuartil adalah seperempat dari nilai, desil adalah 10%-nya, persentil berarti 100%-nya gitu ya. Nah, yang pertama adalah min. Min ini adalah rata-rata hitung. Nah, untuk data tunggal kita tinggal menjumlahkan keseluruhan angka. Misalnya tadi contohnya adalah nilai mahasiswa, maka kita jumlah semua nilai mahasiswa. Kemudian kita bagi N-nya. N-nya ini berarti jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tadi. Misalnya ada 50 mahasiswa, berarti N-nya 50. Nah, X ke I-nya ini jumlahnya. Jadi jumlah keseluruhannya. Kemudian untuk data berkelompok, ini rumusnya berbeda. Jadi untuk menghitung rata-rata data berkelompok, kita membutuhkan untuk mengalihkan antara tanda kelas dengan frekuensi kelas, baru dibagi dengan N-nya. Nah, nanti langsung ke contoh. Median itu nilai tengah. Untuk data tunggal, kita bisa mengurutkannya terlebih dahulu dari angka terkecil sampai ke angka terbesar, kemudian kita ambil nilai tengahnya. Kalau data itu ganjil, kita bisa langsung memperoleh angka yang di tengah itu sebagai median. Tapi kalau datanya nanti adalah genap, maka kita jumlahkan dua angka yang ada di tengah, kemudian kita bagi dua. Nah, itu menjadi nilai median untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, ini rumusnya adalah B. B ini adalah batas bawah. Kalau batas bawah berarti tadi dikurangi 0,5 ya, sesuai dengan materi kita sebelumnya. Ditambah dengan panjang kelas ya, interval kelas. Kemudian N bagi 2, ini berarti menunjukkan kalau ini adalah rumus median, setengahnya. Jadi kalau N kita jumlahnya ada 50 orang, dibagi 2 ya 25, itu adalah mediannya. Nanti kita tentukan di data berkelompoknya. Kemudian dikurangi F besar, ini adalah frekuensi kumulatif, dan F kecil ini adalah jumlahnya, frekuensinya. Ya, selanjutnya adalah modus. Modus ini nilai yang sering muncul. Kalau data tunggal, kita tinggal melihat aja angka yang sering muncul itu angka berapa gitu. Kalau data berkelompok, rumusnya adalah B. B ini batas bawah. Batas bawah berarti nanti kita lihat di kelas modus itu berapa angka kelas bawahnya dikurangi 0,5 gitu ya. Masih ingat kalau batas bawah itu dikurangi 0,5. Ditambah panjang dari interval tersebut, dari kelas tersebut. Kemudian B1 ini adalah frekuensi kelas modus, maksudnya ini jumlah frekuensi yang ada di kelas modus itu dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, untuk B2 pengertiannya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kalau B1 sebelumnya, kalau B2 sesudahnya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada data berat badan balita. Nah, ini berat badan sudah dikelompokkan, berarti ini data berkelompok. Kemudian pertanyaannya, tentukan min, modus, dan median. Kita pengen tahu rata-rata, kemudian nilai yang sering muncul, dan nilai tengahnya berapa. Nah, ternyata di sini jumlah balitanya ada 50
anak gitu ya. Nah, ini adalah frekuensi pada setiap kelas intervalnya. Yang pertama, kita hitung min-nya. Untuk min data berkelompok, tadi rumusnya kita butuh sigma dari perkalian frekuensi dengan tanda kelas. Nah, frekuensi kita sudah ada, ini frekuensinya. Kemudian tanda kelas, kita masih ingat, untuk menghitung tanda kelas, caranya adalah kita tambahkan ujung bawah ditambah dengan ujung atas dibagi 2. Kita tambahkan satu kolom lagi untuk X ke I-nya. X ke I ini adalah tanda kelas ya. Jadi 12 ditambah 14, 26. 26 dibagi 2, 13. Dan seterusnya ke bawah ini sama. Kemudian kita jumlahkan, ini adalah sigmanya. Sehingga ini adalah jumlah keseluruhan dari tanda kelas. Kemudian karena rumusnya adalah perkalian antara tanda kelas dengan frekuensi, maka kita kalikan tanda kelas ini 13 dengan frekuensinya. Frekuensinya adalah angka 3. 13 dikali 3, 3, 9. 16 dikali 10, 160. Jadi ini adalah kolom perkalian dari frekuensi dengan tanda kelas ini. Nah, nanti kita ambil jumlah akhirnya ini. Kita jumlahkan keseluruhan dari perkalian frekuensi dan tanda kelas, diperoleh angka 1079. Nah, ini masuk ke sini 1079 dibagi n-nya. N-nya adalah 50 jumlah balitanya. Nah, ini akan menunjukkan nilai min-nya, yaitu 21,58. Berarti rata-rata berat badan balita itu adalah 21,58 kg. Selanjutnya adalah median. Median yang perlu kita tahu sekarang adalah kelas mediannya ada di mana dulu. Nah, untuk mengetahui kelas median, karena median pengertiannya adalah nilai tengah, maka kita bagi jumlah balitanya ada 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, 25 itu nanti kita cari di kolom frekuensi kumulatifnya, ada di mana. Untuk menghitung frekuensi kumulatif, ini kita tambahkan tabel kolom frekuensi kumulatif ya. Jadi ini menyesuaikan frekuensinya. Dimulai dengan angka 3 karena di sini frekuensinya 3. 3 ini ditambah 10, 13. 13 ditambah 5, 18. 18 ditambah 12, 30 dan seterusnya, pasti di bawah ini 50 gitu. Kalau di sini kok nggak 50 berarti pasti ada yang salah penjumlahannya. Nah, tadi 50 dibagi 2 adalah 25, sehingga 25 itu ada di sini, 30 ini, gitu. Nah, 25 ada masuk di dalam frekuensi kumulatif 30, sehingga untuk kelas mediannya ada di ini, garis ini. 21 sampai 23, ini adalah kelas median, sehingga nanti batas bawahnya adalah 21 dikurangi 0,5, yaitu 20,5. Kemudian panjangnya kita hitung, 21 ke 23 itu ada berapa? Gitu. 21, 22, 23. Oh, ada 3. Berarti panjangnya adalah 3. N dibagi 2 tadi adalah 25. Dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya kita ambil angka sebelumnya, yaitu 18. Jadi di sini 18 dibagi F kecilnya, frekuensinya di kelas itu adalah 12 gitu. Nah, ini pengertiannya ya, seperti ini sama. Tadi 20,5 dibagi 2, ini tadi 25, kemudian dikurangi 18, 12. 3. Jadi jangan sampai lupa, ini perkalian dulu ya. Jadi ini dikalikan dulu, baru ditambahkan dengan 20,5. Diperolehlah medianya 22,25. Selanjutnya modus. Modus ini kita butuh mencari nilai batas bawah, kemudian kelas modus yang jelas. Kelas modus, karena pengertiannya modus ini adalah nilai yang sering muncul, kita langsung saja lihat frekuensi yang paling banyak ada di mana. Ini ada di angka 15, angka terbesarnya. Berarti 24 sampai 26 ini adalah kelas modus. Nah, ini rumusnya. Sehingga 15 adalah frekuensi terbesar, ini berarti adalah kelas modus. Untuk batas bawahnya berarti 24 dikurangi 0,5, 23,5. Kemudian B1-nya berarti tadi pengertiannya adalah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 15 dikurangi 12, 3. Kemudian B1-nya yang bawah sama, B2-nya 15 dikurangi frekuensi setelahnya. 15 dikurangi 3, 12, baru dikali 3.
Nah, diperoleh angka 24,1 untuk nilai yang sering muncul atau berat badan yang sering muncul, 24,1 kg. Kemudian selanjutnya adalah kuartil. Kuartil ini adalah seperempat dari data. Jadi dia membagi 4 bagian yang sama. Nah, di sini ada K1, K2, dan K3. K1 maksudnya adalah 25% dari data, K2 adalah 50% dari data, dan K3 adalah 75% dari data. Nah, rumusnya ini adalah kita menyesuaikan. Kalau kita menghitungnya di sini I-nya adalah K1, berarti di sini adalah 1/4, berarti seperempat dari data. Tapi kalau kita di sini K2 berarti 2/4 atau setengahnya. Nah, K2 itu sama dengan median karena setengah dari data, 50% dari data atau median sama. Jadi K2 sama median itu sama. Kemudian K3 berarti 75%, yang artinya di sini berarti 3/4, yaitu 75% dari data atau 3/4 dari data. Tuh. Nah, ini yang lainnya sama pengertiannya. Contohnya, kalau kita di sini ingin mencari K3, K3 itu berarti 75% dari N-nya. Jadi 75% dari 50, yaitu 37,5. Atau kita hitung manual 3/4 dari 50. 3 kali 50, 150 dibagi 4, 37,5. 37,5 kita kurangi dengan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya kita ingat ambil sebelumnya, yaitu angka 30. Sehingga 37,5 dikurangi 30, 7,5. Kemudian kita kurangi dengan frekuensi F kecilnya, di sini 15. Panjangnya sama 3. Batas bawahnya 24 dikurangi 0,5, 23,5 gitu. Terus kenapa bisa di sini tadi ya 3/4 dari 50 itu 37,5. 37,5 kita lihat di FK-nya itu ada di sini. Sehingga inilah kelas K3-nya. Nanti kalau pertanyaannya adalah K2 berarti setengah dari 50, 25. 25 berarti ada di sini, sama kayak median. Kalau pertanyaannya K1, 25%. 25% dari 50 adalah 12,5. Berarti ada di sini. Nah, ini berarti kelas K1. Nah, menyesuaikan tadi ya. Jadi, kita yang pertama perlu tentukan adalah kelasnya, kelas kuartilnya ada di mana. Kalau K3 berarti 37,5 tadi ada di sini. Sehingga inilah yang diambil sebagai batas bawah kelasnya tadi, 23,5. Artinya apa? Artinya adalah bahwa 75% balita di kelas playgroup itu mempunyai berat badan paling berat adalah 25 kg. Ini hasil dari K3. K3 tadi menggambarkan 75% dari data, sehingga 75% balita itu berat badan paling beratnya adalah 25%, 25 kg. Sisanya 25%-nya itu berat badan paling rendahnya adalah 25 kg. Jadi 25 kg ini menjadi berat badan paling berat di 75% berat badan balita yang ada. Dan sisanya 25% sisanya 25 kg ini menjadi berat badan terendahnya. Kemudian desil, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4, desil ini membagi data menjadi 10. Jadi nanti ada D1, D2 sampai D9, yang artinya D1 berarti 10% dari data, D3 berarti 30%, D8 berarti 80%, nah D10 ya berarti 100%. Gitu. Nah di sini menyesuaikan. Kalau D1 berarti 1/10, kalau D3 berarti 3/10. Caranya sama seperti menghitung kuartil tadi. Ini, misalnya di sini dicontohkan adalah D3, berarti 30% dari 50. 30% dari 50 itu ada di angka 15 ya. 15 itu ada di sini. 18 sini. Sehingga 30% dari 50 itu 15. 15 ini ada di kelas yang ketiga ini. Sehingga untuk batas bawahnya adalah 18 dikurangi 0,5 yaitu 17,5.
Nah, di sini 15 dikurangi 13 itu 2. Dibagi 5 frekuensinya. Dikali 3 panjangnya. Sehingga D3-nya atau 30% dari berat badan balita itu adalah 18,7 kilo. Yang paling berat. Sisanya 70% itu justru 18,7 kilo ini adalah berat badan terendahnya. Gitu. Selanjutnya persentil. Kalau persentil berarti 1 sampai 100. Kalau P1 maknanya 1%, P5 berarti 5%, P7 berarti 7%, P28 berarti 28%, P99 berarti 99% gitu. Jadi di sini menyesuaikan penyebutnya menjadi 100 karena di sini persentil. Kalau desil berarti 10, kalau kuartil di sini 4. Gitu. Jadi kalau kita pertanyaannya adalah P5 berarti 5% dari 100 gitu. Caranya sama. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silakan kalian cari nilai min, modus, dan median untuk nilai ujian statistik mahasiswa. Datanya seperti ini ya. Ini data berkelompok. Kalian cari juga nanti untuk kuartil ketiga dan desil keempat. Kemudian kalian berikan makna interpretasinya tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.